Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Ferreira dari jurusan Bahasa dan Sastra Arabia IMC Nuriyata Cirebon semester 5B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah perkembangan ilmu arut. Nah, secara etimologi arut itu berarti tengah-tengah atau sesuatu yang terdapat di dalam bait-bait syair. Kemudian secara terminologi itu merupakan sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang membahas tata cara benar tidaknya wazan-wazan syair Arab dan yang berkaitan dengannya. Nah, ilmu arut itu begitu sangat identik dengan ilmu qawafi yang lebih menekankan pembahasannya pada hal ihwal harokat akhir syair seperti sukun, fathah, kasroh, domah, dan lainnya. Nah, kemudian penemu ilmu arut. Nah, penemu ilmu arut ini pertama kali itu diperkenalkan oleh Syekh Khalil bin Ahmad An-Nahwi Al-Basri Al-Azhari Al-Farahidi, yaitu sebuah nama yang diafilisasikan pada nama sebuah lembah Farahidi di kota Basrah. Kemudian Syekh Khalil ini mendapatkan ilham atau inspirasi untuk menyusun ilmu arut itu ketika beliau sedang ada di kota Mekah. Nah, hal ini disinyalir pemberian nama arut itu karena ada unsur tafa'ul atau melihat adanya pertanda baik dengan Ka'bah yang ada di tengah-tengah kota Mekah. Kemudian Imam Khalil itu ada yang mendorong untuk mendalami ilmu tersebut, dan bahwa pada suatu ketika itu orang-orang Arab mulai berpaling meninggalkan Imam Khalil, dan beliau itu belajar kepada murid yang bernama Imam Sibawai, yaitu keberadaan Imam Khalil ini seakan-akan tidak lagi diperhitungkan oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, peristiwa itu membuat Imam Khalil itu tergugah untuk menyendiri dan menyepi, memohon kepada Allah SWT agar dikaruniai sebuah ilmu yang tidak pernah dimiliki oleh orang lain. Nah, doa tersebut akhirnya dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian Imam Khalil pun menemukan rahasia-rahasia dalam syair Arab yang waktu itu merupakan sebuah primadona di kalangan masyarakat Arab. Nah, beliau telah menemukan 15 kaidah pokok dalam syair Arab yang pada gilirannya dikenal dengan istilah bahar. Nah, kaidah pokok ini itu kemudian disempurnakan oleh murid beliau yang bernama Al-Aqfasi. Nah, sehingga menjadi 16 saja. Beliau terus mengadakan sebuah penelitian karena ia melihat bahwa para penyair modern pada masanya itu mulai keluar dari wazan-wazan Arab yang ada. Ada kalanya wazan-wazan lama itu dikurangi dan ditambahi. Bahkan sebagian mereka ada yang menciptakan wazan baru yang tidak pernah didengar sama sekali oleh orang Arab. Setelah melihat demikian, maka ia mulailah berpikir untuk meletakkan aturan dasar dalam syair Arab. Kemudian sejak pertama kali yang diperkenalkan oleh Imam Khalil, ilmu arut itu menjadi ilmu yang mengukur keindahan dan kebenaran pembuatan sastra Arab. Nah, hal ini itu berlanjut hingga pertengahan abad kedua Hijriah. Setelah itu muncul banyak ulama yang turut memperhatikan perkembangan ilmu ini. Sebagian dari mereka itu menguraikan kaidah yang diperkenalkan Imam Khalil, terus lalu memperluas keterangannya, meringkas dan lain sebagainya. Sejak saat itu banyak ulama yang menulis ilmu arut, diantaranya itu Al-Ahfaz Al-Ausat, yaitu sekitar tahun 215 Hijriah dan sebagainya. Kemudian di kalangan orang Arab itu ilmu arut itu termasuk ilmu yang dianggap istimewa. Seperti Ibnu Faris itu pernah berkomentar dalam salah satu kitabnya bahwa ilmu arut itu merupakan pengukur bagi syair-syair orang Arab. Nah, dengan ilmu arut itu mereka bisa mengetahui syair yang benar dan yang salah gitu. Kemudian terdapat faedah yang didapatkan dari ilmu arut, yaitu diantaranya untuk membedakan antara syair Arab dengan lainnya. Terus banyak ulama yang berpendapat seperti Syekh Hanafi bahwasannya mempelajari suatu yang bisa membedakan antara Al-Quran dengan syair hukumnya fardu ain, sebab hal itu bisa mencegah subordinasi dalam akidah. Di samping itu
ilmu arut itu bisa membedakan kalimat syair dengan prosa, kemudian menghindari kerancuan satu bahar dengan yang lain, serta menjaga syair dari perubahan. Terus ada 15 wazan dalam syair Arab yang ditemukan oleh Khalil bin Ahmad Farahidi dari kitab Al-Azi Yamani, yaitu bahar tawil, bahar madid, bahar basit, bahar wafir, terus ada bahar kamil, bahar hazaz, bahar rozaz, romal, bahar syari, bahar munsarih, bahar khafif, bahar mudlari, terus ada bahar muktalab, ada bahar mujtas, dan bahar mutaqarrib. Nah, kemudian itu ditambahkan satu wazan lagi, yakni bahar mutadarok oleh muridnya yang bernama Al-Akfasi. Nah, yang akhirnya jumlah wazannya itu menjadi 16 macam. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.